Latisha lagi lucu-lucunya sih. Jadi umur dia udah 6 bulan, udah masuk 6 bulan. Artinya udah mulai bisa makan ya. Jadi empati. Jadi iya, sekarang ini lagi persiapan untuk launching produk barunya Maharatu gitu kan. Tapi mungkin karena strategi di awalnya ada apa ya, ada agak ke pending, jadinya ada produk baru yang akhirnya sekarang ini melewati Maharatu. Jadi itu yang jadi fokus utama di cerita sekarang sih. Nah, ditambah ternyata kenapa kita apa ya, kesalip terus, strategi kita diambil terus sempet brand ambassador kita juga tiba-tiba dikontrak sama brand kompetitor kita. Itu kenapa? Karena ternyata ada penyusup yang ada di kantor ini gitu, di kantor Aldebaran ini. Jadi mungkin awalnya Randy juga nggak tahu, akhirnya Randy yang mungkin dengan kembali lagi intuisinya melihat ada kejanggalan dari beberapa karyawannya gitu kan. Akhirnya setelah itu diselidiki ya, mungkin baru kecurigaannya aja. Jadi Randy juga belum melihat bukti-bukti apapun itu, yang akhirnya Randy lapor ke Pak Al. Terus Pak Al memang dari awal udah curiga gitu. Akhirnya Randy mengusulkan untuk semua info apapun itu tentang meeting atau tentang brand ambassador atau tentang persiapan untuk launching, hanya kita aja lah yang dibahas gitu, yang apa namanya, yang terlibat. Jadi divisi-divisi lain jangan terlibat di planning ini gitu. Iya, ngasih saran gitu. Sebenarnya untuk dugaan ini Randy, sebenarnya untuk dugaan ini Randy baru ke satu. Oke. Sebenarnya untuk sejauh ini dugaan Randy hanya ke satu orang. Itu pun karyawannya di sini gitu, Maharatu juga. Tapi kita lagi menyelidiki tentang backgroundnya dan bagaimana ceritanya dia bisa masuk ke kantor ini gitu sih. Adalah, nontonlah pokoknya. Nggak. Iya, untuk sekarang mungkin problemnya adalah pencarian brand ambassador, yang kita juga harus mencari sepertinya yang mengalahkan brand ambassador kompetitor kita gitu. Terus ditambah Andin yang kemarin sempat viral karena dia dia ngajar tapi sambil bawa skara dan sampai viral di medsosnya. Akhirnya beberapa orang berkomentar baik tentang dia, yang akhirnya membuat kita jadi punya ide untuk menjadikan Andin ini brand ambassador gitu. Akhirnya Andin jadi brand ambassador di kantor Aldebaran sendiri. Nah, sejauh ini masih belum, masih negosiasi lah antara Aldebaran dan Andin, karena ternyata mereka lagi mau karena ternyata mereka lagi mau berencana lain, dan itu salah satu yang penting juga. Nah, untuk rencana itu seperti apa nanti nonton aja pokoknya, lebih seru pokoknya. Nah, untuk update percintaan Randy sendiri gimana? Ya, sejauh ini masih masih tarik ulur. Jadi sempat Jessica yang awalnya kepedean karena Randy sempat ngasih kue tadinya ke Jessica, dan nggak tahu ternyata di dalamnya itu ada cincin gitu kan. Ada cincin yang Randy juga nggak tahu ternyata ada cincin juga di situ, dan itu adalah settingan dari Mama Mayang. Jadi itu mungkin ceritanya lagi ke situ. Ini problemnya, jadi Randy nggak. Kaget juga dong. Randy-nya kaget juga dong. Iya, Randy pun kaget, dan Randy juga nggak mau
ngebohongin Jessica, akhirnya dia ngaku kalau misalkan itu bukan bukan apa namanya bukan keinginan dan bukan yang disetting oleh Randy. Jadi akhirnya Randy kaget ketika Randy tahu kalau di dalam itu ada cincinnya. Terus waktu itu Jessica juga udah seneng banget karena tiba-tiba dikasih cincin kan dari Randy dan udah berharap ingin dilamar sama Randy. Waktu itu Jessica udah berharap banget karena mungkin dia merasanya ingin dilamar sama Randy, tapi akhirnya Randy juga bilang kalau itu bukan ide dia. Dia bilang kalau itu adalah idenya Mama Mayang. Itu di situ Jessica langsung benar-benar cemberut, langsung benar-benar bete, sedih banget. Yang akhirnya mulai lagi konflik yang mulai bete-betean kayak gitu-gitu, mulai Jessica yang mau menjauhi Randy lagi, seperti itulah. Tapi untuk Randy sendiri serba salah juga, akhirnya tetap fokus pekerjaan atau gimana? Iya, Randy sendiri serba salah, akhirnya mencoba untuk minta maaf ke Jessica, tapi ya mungkin Jessica karena sebelumnya emang udah berharap banget, akhirnya Jessica masih ada BT-nya sih gitu. Nah Kak, untuk update kondisi si kecil gimana nih Kak? Udah bisa apa aja, udah bisa manggil papa mungkin atau gimana nih Kak? Ya, Latisha lagi lucu-lucunya sih. Jadi umur dia udah 6 bulan, udah masuk 6 bulan. Artinya udah mulai bisa makan ya, jadi empasi. Jadi nggak hanya susu aja kita kasih makanan, dan lumayan makin repot ya. Maksudnya waktu dulu kan cuma persediaan cuma susu doang, sekarang udah siap-siap untuk ada jadwalnya, kayak pagi udah harus makan sambil ngasih susu. Sejauh ini masih belum sih kalau nasi, masih wortel di blender. Iya, masih bahan-bahan makanan kayak wortel, kayak jenis-jenis buah-buahan atau jenis-jenis sayuran di blend terus diambil sarinya kayak gitu-gitulah. Yang lebih ngerti sih istri aku ya. Jadi sekarang lagi masa itu sih, dan alhamdulillah mungkin awal-awal awal-awal agak susah karena mungkin harus adaptasi dulu. Sekarang udah mulai semakin suka, dan ya tetap sih masih ada agak susah-susahnya untuk ngasih makan. Kadang mungkin anak kecil kan mut-mutan gitu pas ketika makan, jadi kita juga nggak mencoba untuk memaksakan banget karena takutnya trauma, kata istri aku. Jangan terlalu dipaksain, kalau memang udah ngerasa bosen, udah ngerasa kayak dikeluarin lagi, itu berarti stop dulu, terus kita cari menu yang lain gitu. Kita muter-muter aja untuk cari menu yang lain untuk bisa ngasih makan baby kita gitu. Nah, begadang-begadang gimana sekarang, masih terus sudah berkurang atau gimana? Kalau untuk begadang sekarang ini paling nggak terlalu ya, paling dia bangun malam pun karena haus gitu biasanya gitu. Jadi ya paling sekarang ini kita fokus udah semakin sering main. Jadi waktu dulu kan paling habis minum susu tidur lagi, habis bangun bentar main bentar tidur lagi. Sekarang tuh udah mulai ngebalance, jadi pas bangun tuh harus diajak main dulu, harus dibawa sana sini dulu. Kalau udah capek baru minta susu, habis itu baru bisa tidur gitu. Itu yang mungkin kita harus lebih banyak ngeluangin waktu untuk baby kita. Ini di DJ setiap di taman ini ajak istri anak-anak jalan-jalan atau gimana nih Kak? Ya itu waktu untuk lagi weekend aja. Iya, pas weekend aku lagi ke Bandung, terus aku ajak ke daerah Bandung sih, makanan resto yang daerah Bandung yang memang di situ banyak wahana-wahananya, entah itu ada hewan-hewannya atau ada rumput-rumput kayak gitu-gitu. Jadi mungkin biar seneng juga kali ya baby kita. Untuk pengarahannya ke depannya nanti pengen kayak ayahnya superstar atau ibunya dokter? Aduh. Bebasin aja. Kalau untuk itu kita kembaliin lagi ke anak kita sih. Kita nggak mau menuntut untuk jadi siapapun, jadi bagaimanapun. Yang penting dia bisa berkembang baik, bisa nurut sama kita semua, bisa berkelakuan baik. Itu sih yang
kita pengenin. Jadi kita juga belum tahu nih arah anak kita nantinya akan kayak gimana. Kita juga nggak akan mematokkan kalau anak kita tuh harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Kita jalin aja. Mungkin udah ada rencana buat calon adiknya Leticia. Wah. Nggak dipakemin atau dibebasin aja sedapatnya. Ya kembali lagi itu kehendak Tuhan. Jadi ya kita pengennya sih ya apa ya, jarak dari Leticia ke adiknya tuh nantinya mungkin agak jangan terlalu mepet gitu, entah setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Iya, nggak terlalu mepet juga, nggak terlalu lama juga. Jadi pengennya sih seperti itu sih, jangan terlalu mepet juga, karena kita juga ya banyak lah, maksudnya contoh dari keluarga aku pun yang terlalu mepet. Jadi apa ya, kasihan gitu ke orang tuanya yang memang harus. Kalau pengennya karena Leticia perempuan, ya pengennya sih nextnya cowok gitu, biar seimbang gitu, ada cowok ada cewek gitu. Nah, respon istri sendiri gimana? Oke aja atau gimana? Ya itu dia, kita udah nge-planningin sih, kita pengennya nggak pengen buru-buru juga, tapi kembali lagi ke kehendak Tuhan ya. Kita juga nggak pengen buru-buru, nggak pengen kelamaan juga. Pokoknya ketika semuanya udah beres dan istri juga nggak terlalu sibuk banget, itu mungkin udah waktu yang tepat gitu. Nah, berarti kepinginnya bayi tabung kah atau normal aja atau gimana? Iya, pengennya sih normal ya, karena sebelumnya kan sesar. Tapi kembali lagi sih, aku juga nggak mau maksain, dan pokoknya aku pengennya yang terbaik untuk keluarga aku, semuanya sehat, semuanya berkembang baik dan berkah lah gitu. Nah, terakhir nih Kak, untuk ini nih, Ikatan Cinta nanti akan terpilih Sinetron of the Year di Gospel Award. Sinetron of the Year. Seperti apa? Oke. Mungkin bisa. Nah, Kak, gimana Kak nanggapin sinetron Ikatan Cinta terpilih lagi di Gospel Award Sinetron of the Year? Nah, salah satu pemain yang dari awal, gimana nih nanggapinnya Kak? Pastinya seneng banget, bersyukur banget tanpa henti lah pokoknya. Aku bisa jadi salah satu pemain di Ikatan Cinta yang sangat-sangat sangat-sangat fenomenal. Dan ya ini juga berkat dari teman-teman semuanya yang tetap nonton Ikatan Cinta, tetap mendukung, tetap mensupport apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Dan ya aku berdoa yang terbaik untuk Ikatan Cinta, dan terima kasih banyak untuk kalian yang udah support kita. Ada harapan khusus nggak dari seorang Iqbal Fauzi buat Ikatan Cinta? Ya, semoga bisa 4.000 episode. Ya, aku sih pengen paling panjang lah, maksudnya mau sampai kapanpun tetap jalan gitu kan, karena kita di sini udah berasa keluarga semuanya. Jadi kadang suka kangen gitu ketika kita libur di hari Minggu aja kita nggak ketemu sama teman-teman tuh, kayak aduh besok ketemu lagi nih, seneng kayak gitu-gitulah. Pokoknya ya aku berharap yang terbaik untuk Ikatan Cinta, ya teman-teman juga tetap nonton Ikatan Cinta, dan Ikatan Cinta tetap tayang sampai beribu-ribu episode ke depan. Kekompakan dari seorang Iqbal Fauzi di kompak di lokasi, di luar lokasi, bersama pemain itu gimana sih kalau dari Kak Iqbal? Ya, pastinya menjaga komunikasi sih sama teman-teman semuanya. Jadi ketika ada problem apapun kita bisa bicarain bareng-bareng, kita bisa obrolin bareng-bareng, dan tetap harus ada profesional. Jadi ketika ada ada masalah pribadi atau ada keperluan pribadi tidak menyangkut pautkan dengan kerjaan, jadi kita harus pisahin nih kerjaan sama keperluan pribadi gitu. Jadi itu sih yang mungkin membuat kita menjadi, ya aku ngerasanya semakin dekat, semakin menjadi kayak saudara sekalipun di luar lokasi syuting gitu.